Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli dan Solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bisa bermanfaat. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini memudahkan teman-teman dalam memahami materi benda 3 dimensi. Mari kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan senantiasa berbuat baik. Salah satunya adalah semangat menuntut ilmu. Allah telah menciptakan benda di alam semesta dengan tidak sia-sia. Semua benda memiliki manfaat. Kita membutuhkan ilmu dan kreativitas dalam mengolah benda-benda di sekitar kita agar dapat bermanfaat. Semoga dengan ilmu yang kita peroleh, kita dapat berkreativitas tanpa melanggar aturan agama. Setelah mempelajari materi ini, Bu Guru harapkan siswa mampu pertama mengetahui pengertian benda dan gambar 3 dimensi. Yang kedua, dapat menggambar 3 dimensi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang benda 3 dimensi. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut yuk. Benda tersebut merupakan benda 3 dimensi yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Arsitektur merupakan seni rupa berbentuk 3 dimensi dan suatu ilmu untuk merancang bangunan. Misalnya, Masjid Agung Demak tampil dengan atap berbentuk limas yang ditopang dengan 8 tiang. Jadi, benda 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang membedakan antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Berdasarkan pengertian benda 3 dimensi, ciri-ciri dari benda 3 dimensi adalah yang pertama, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dilihat keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Beberapa bahan dan media untuk membuat benda 3 dimensi antara lain: yang pertama, bahan keras. Misalnya, logam, batu, dan kayu. Yang kedua, bahan liat. Misalnya, plastisin, gips, lilin, dan tanah liat. Yang ketiga, bahan lunak.
Misalnya, styrofoam, karton, dan kertas. Gambar berbentuk 3 dimensi adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menerapkan konsep proporsi, komposisi, dan gelap terang. Sehingga gambar yang dihasilkan tampak berbentuk 3 dimensi. Sebenarnya, gambar 3 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Tetapi, jika dilihat dari sudut pandang tertentu, akan terlihat 3 dimensi, memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Tampilan gambar berbentuk 3 dimensi dihasilkan dengan mengarsir bagian-bagian tertentu dari benda, sehingga tampak lebih gelap. Bagian gelap merupakan ketebalan atau kedalaman benda. Arsiran juga dapat menunjukkan bayangan benda. Ditinjau dari jenisnya, ada 3 jenis benda yang dapat dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Yang pertama adalah benda kubistis, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai kubus atau balok. Misalnya, tempat pensil, kotak tisu, kardus, lemari, dan kulkas. Yang kedua adalah benda silindris, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Misalnya, botol, gelas, piring, mangkuk, dan guci. Yang ketiga adalah benda bebas, yaitu benda yang bentuknya tidak beraturan, buah-buahan, pepohonan, dan batu-batuan. Saat menggambar bentuk 3 dimensi, dapat dimulai dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Perhatikan proporsi, komposisi, dan keseimbangan bentuk benda ketika menggambar sketsa. Beberapa tahapan yang harus dilakukan saat menggambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan digambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi bagian yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap dan terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Berikut ini adalah contoh cara menggambar 3 dimensi. Simak dengan baik ya.
Menghargai karya orang lain merupakan sikap Pancasila, terutama sila kelima. Menghargai karya orang lain termasuk sikap adil kepada orang lain. Perilaku yang menunjukkan bentuk penghargaan dapat dilakukan dengan cara menggunakan karya tersebut dengan baik. Beberapa contoh sikap menghargai karya orang lain adalah memberi komentar positif terhadap karya sesama. Tidak memberi komentar negatif terhadap karya orang lain, walaupun karyanya belum bagus. Memberi masukan atau kritik membangun jika memandang karya tersebut perlu diperbaiki. Jika memang karya itu bagus, akui secara jujur. Tidak diam saja melihat karya orang lain, apalagi disertai dengan wajah yang kurang senang. Sekian pembelajaran hari ini. Solih dan solihah dapat menambah pengetahuan tentang benda 3 dimensi dengan memperbanyak literasi. Salam literasi. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.